Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Pada kesempatan ini kami akan mendiskusikan paten yang akan kami gunakan pada praktikum kami pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 pada mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman pada Lahan Sukoptimal. Di mana kami dari kelompok 6 kelas A, saya sendiri Gusti Agung Kadirna Wardana, tim D1 D11810. Dan saya Mikael Triputra dengan NIK D1 D11837. Saya Nada Almaida Ali dengan NIM D1 B1 18118. Ria dengan NIM 9. Baik, langsung saja. Yang pertama kita bahas adalah yaitu paten nomor US 65 43181 B1 mengenai fructifying attraction composition. Drosophila melanogaster adalah jenis serangga bersayap yang masuk ke dalam ordo Diptera atau bangsa lalat. Spesies ini umumnya dikenal sebagai lalat buah dalam pustaka-pustaka biologi eksperimental. Walaupun banyak jenis lalat-lalat buah lainnya dan merupakan organisme model yang paling banyak digunakan dalam penelitian genetika, fisiologi, dan evolusi sejarah kehidupan. Drosophila melanogaster populer karena sangat mudah berbiak, hanya memerlukan waktu 2 minggu untuk menyelesaikan seluruh daur kehidupannya. Mudah pemeliharaannya serta memiliki banyak variasi fenotip yang relatif mudah diamati. Penemuan paten ini berhubungan dengan buah lalat dan metode perangkap untuk menarik dan menjebak lalat buah menggunakan penemuan ini. Perangkap ini sangat efektif untuk lalat buah karena menggunakan bahan alami seperti dari buah dan sayuran yang membusuk, yang disajikan sebagai tempat untuk lalat buah berhidap dan makan. Penemuan ini mengidentifikasi senyawa yang berasal dari pembusukan untuk menarik lalat buah. Tujuan dari penemuan ini yaitu untuk mengidentifikasi senyawa yang berasal dari matang dan membusuk buah, serta dapat mengidentifikasi senyawa-senyawa yang memiliki kemampuan terbesar untuk menarik lalat buah Drosophila ke perangkap. Komposisi penangkap lalat buah Pila yang terdiri dari sekitar 0,1 sampai sekitar 1,0 bagian berat senyawa nitrogen, dari sekitar 10 sampai sekitar 1000 bagian berat gula, dan senyawa nitrogen dapat berupa misalnya indol, skatol, atau trimetilamina. Gula dapat misalnya sukrosa, glukosa, fruktosa, dan sejenisnya gula saja atau campurannya. Komponen gula seperti sukrosa atau bentuk hidrat air atau absorbat yang biasanya mengandung sekitar 1% berat air. Bila bentuk hidrat pilih, perbandingan relatif atau konsentrasi bahan komposisi atraktan dapat diatur sesuai meskipun tidak ingin dibatasi oleh teori. Diketahui bahwa sukrosa mudah dihidrolisis dalam asam encer, sebagian atau seluruhnya, menjadi campuran komponen monosakarida, glukosa, dan fruktosa. Juga diketahui bahwa sukrosa sangat larut dalam air dan memiliki sedikit kelarutan dalam alkohol seperti etanol. Sukrosa dapat difermentasi tetapi menahan dekomposisi bakteri pada konsentrasi tinggi dengan kemungkinan menciptakan gradien konsentrasi yang tidak ramah. Dengan demikian, komposisi dan penemuan ini dapat diformulasikan dengan atau lebih disukai tanpa senyawa pengawet tambahan yang dapat membantu atau membahayakan sifat-sifat penarik dan penjerat dari komposisi tersebut. Namun, air dan gula mungkin penting atau esensial untuk efektivitas komposisi sebagai senyawa penjerat. Komposisi dan proses pembuatan perangkap. Proses pembuatan selanjutnya dapat terdiri dari penggabungan dengan bahan-bahan yang disebutkan di atas. Misalnya, sukrosa, glukosa, fruktosa, air, 2-fenil etil asetat, atau campurannya. Yang pertama, infeksi ini menyediakan dalam perwujudan yang berguna untuk menarik dan menyebab lalat buah Drosophila yang terdiri dari umpan dengan satu dari komposisi lalat buah sintetis yang disebutkan di atas atau
bau, yaitu menarik lalat buah. Dan struktur seperti wadah atau permukaan penopang disesuaikan untuk menampung umpan dan disesuaikan untuk menahan lalat buah Drosophila yang tertarik. Yang kedua, stimuli visual atau jenisnya, stimuli atau kombinasinya. Yang ketiga, invensi ini memberikan dalam perwujudan metode untuk menarik lalat buah Drosophila yang terdiri dari penempatan di area lalat buah, jumlah efektif komposisi penarik lalat buah yang terdiri dari sekitar 0, sampai sekitar 1,0 bagian berat senyawa nitrogen dari sekitar 10 sampai sekitar 1000 bagian berat gula. Yang terakhir, metode penemuan ini selanjutnya dapat menggabungkan komposisi yang disebutkan di atas sebagai bagian dari perangkap untuk mengumpulkan lalat yang tertarik. Persiapan perangkat. Solusi dibuat dari pencampuran sukrosa, asam asetat, glasial, 2-feniletanol, dan air deionisasi. Campuran yang dihasilkan digunakan langsung dalam aplikasi atraktan dan terapan. Sebagai alternatif, campuran yang dihasilkan dapat berupa etil asetat, senyawa yang diyakini berada dalam produk esterifikasi yang dikatalisis, asam situ dari bahan alkohol, dan asam asetat yang sesuai. Dalam formulasi alternatif, ketika komposisi penarik lalat buah di atas dibuat dengan trimetilama, digantikan senyawa indole atau skatole. Senyawa trimetilamina bebas larut. Oke, paten selanjutnya yaitu paten nomor CN101926770B mengenai method for preparing Planjatropa curcas insecticide. Ekstrak jarak pagar yang larut dalam air jelas dapat menghambat degenerasi sel yang diinduksi HIV di laboratorium dan memiliki toksitas yang rendah terhadap sel. Ini beracun bagi larva Schistosoma dan inang perantara Onsomelania. Ekstrak metanol adalah yang paling beracun dan dapat digunakan sebagai pembunuh moluska. Jarak pagar aktivitas insektisida, ekstrak biji terhadap beberapa hama. Kandungan protein yang tinggi dalam pengolahan biji kue dapat menghasilkan pakan biologi setelah detoksifikasi. Detoksifikasi tidak dapat menghasilkan pupuk organik kualitas yang baik. Metode insektisida terutama digunakan untuk membunuh hama tanaman. Jarak pagar aktivitas insektisida ekstrak biji terhadap beberapa hama. Kandungan protein yang tinggi dalam pengolahan biji dapat menghasilkan pakan biologi setelah detoksifikasi. Detoksifikasi budidaya jarak pagar skala dilakukan bersama oleh Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Pengentasan Kemiskinan Hijau UNDP proyek. Tanaman ini telah ada di Cina menjadi penggurunan paling serius mencoba menanam di beberapa bagian Guizhou, Sichuan, dan Yunnan. Sukses dengan buahnya sebagai bahan baku. Tujuan dari penemuan ini adalah untuk menyediakan pembuatan insektisida berupa bahan aktif larut metanol yang diekstrak dari biji tanaman jarak pagar yang berefek pada Sphaerothera Phyturoplutella xylostella dengan tingkat kematian 100% pada 24-36 jam tanpa merusak lingkungan. Manfaatnya itu perasan ekstrak biji jarak memiliki efek bakterisida pada bakteri umum seperti Staphylococcus dan Bacillus, memiliki efek merusak pada telur cacing dan telur nematoda pada suhu kamar, dan memiliki efek membunuh pada larva semut. Ekstrak biji jarak juga memiliki aktivitas insektisida yang kuat terhadap kutu persik hijau, iris rapa, dan kumbang beras. Metode pembuatan insektisida menggunakan biji jarak pagar sebagai berikut. Pertama, biji jarak dikeringkan menggunakan pengering pada temperatur 95 sampai 105 derajat Celcius selama 2-5 jam hingga beratnya berkurang 10%. Buang kulit benih dan timbang inti benih sebanyak 1 kg. Tumbuk atau haluskan menjadi pasta dengan penghancur
dan ditempatkan dalam wadah. Yang kedua, petroleum ether 60 sampai 90 derajat Celcius, 1:5 sampai 7 rasio berat W per W atau 5 sampai 7 kg, dicampur dalam wadah dan diaduk rata. Tempatkan dalam instrumen ultrasonik dan isonikasi dalam instrumen ultrasonik selama 25 sampai 35 menit untuk membuat minyak lemak pelarut. Larutkan dalam pelarut larutan yang mengandung minyak lemak, filtrasi hisap untuk memulihkan pelarut. Setelah pelarut pulih, wadah berisi larutan kembali ke sistem ultrasound. Yang ketiga, mengulangi proses langkah 2 sebanyak 3-5 kali. Minyak lemak biji jarak melalui pemisahan dari petroleum ether dikeluarkan. Hasil minyak lemak adalah 45-60% atau 450 gram sampai 600 gram. Dan residu ditempatkan dalam wadah dengan kain saring atau saringan dan disaring dengan pompa vakum. Untuk pengeringan tekanan vakum 0,07 sampai 0,1 MPa. Waktu 1-2 jam. Residu filter yang tersisa setelah ekstraksi minyak adalah 40-55% atau 400 gram sampai 500 gram. Campurkan rasio metanol 1:1, berat 5-7 B per B, ditambahkan ke ultrasonik instrumen dan ultrasound di sonikator 25-35 menit. Saring larutan yang mengandung metanol dengan pengisap. Ambil kembali metanol dalam wadah pemulihan pelarut. Tuangkan metanol yang ke dalam wadah terak di sonikator. Campur metanol dengan terak dan lanjutkan sonikasi. Kelima, proses langkah 5 diulang 3-5 kali. Dalam filter, cek insektisida bahan aktif dipisahkan dengan metanol. Ekstrak metanol diperoleh dan rendamannya adalah 2-5% dan berat residu. Keenam, ekstrak dicampur dengan air dengan perbandingan 1:2-5 atau ekstrak etanol dicampur dengan perbandingan 1:10 sampai 20 untuk mendapatkan insektisida yang terbuat dari tanaman jarak pagar. Itulah tadi hasil diskusi yang dapat kami lakukan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena kami juga terganggu di masalah jaringan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.